juga banyak tentunya begitu ya para pelaku pasar yang menggantungkan dirinya berharap dapat momentum cuan window dressing dari sektor perbankan. Apakah Anda juga melihat sektor perbankan ini cukup menjadi sektor yang cukup menarik begitu ya dipilih untuk momentum window dressing yang biasanya ada di akhir tahun? Ya, tentu. Kalau kita lihat beberapa fund itu juga memegang saham-saham yang memang big cap lah, karena mereka melakukan indexing yang berusaha untuk tidak memiliki kinerja di bawah kinerja dari IHSG. Salah satunya adalah dengan memilih saham-saham yang memang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar dan memiliki pergerakan yang searah atau menopang dari pergerakan IHSG. Sehingga kalau kita lihat tentunya apabila memang window dressing ini dilakukan oleh fund atau oleh pihak-pihak yang memang melakukan untuk window dressing, meningkatkan kinerjanya, baik kinerja dari fundamentalnya dan tentu juga kinerja dari sahamnya, ini akan menyebabkan sentimen positif untuk sektor perbankan, terutama yang dari segi big cap atau yang memiliki kapitalisasi besar, dan juga mereka juga memiliki aset yang cukup besar, sehingga ini akan menunjukkan adanya penguatan di penutupan akhir tahun menjelang mereka juga tutup buku. Dan juga kalau kita lihat secara historis, ini juga cukup jarang terjadi karena kita lihat dari pergerakan IHSG sendiri pada akhir tahun juga terlihat cukup volatil, tidak selalu ditutup di zona hijau pada khususnya bulan Desember ini. Sehingga mungkin kalau kita lihat secara window dressing, pasar domestik ini masih belum terlalu erat kaitannya dengan window dressing. Mungkin itu lebih erat kaitannya dengan pasar-pasar luar negeri seperti Amerika Serikat sebagai pemimpin pasar global seperti itu. Oke, menarik Anda kita bicara terkait kinerja begitu ya. Anda juga katakan tadi terkait kinerja dari perbankan big cap masih cukup baik begitu untuk di tahun 2023 ini. Tapi mengutip juga dari pernyataan OJK di mana berdasar dengan data RBB 2024 yang memperlihatkan begitu untuk total DPK bank di bulan Oktober 2023 ini hanya di kisaran 3% saja. Bagaimana tanggapan Anda terkait kinerja dari perbankan big caps dan juga refleksinya terhadap harga emiten perbankan di bursa kita? Ya, memang ini adalah faktor yang cukup wajar di tengah kenaikan suku bunga tinggi. Kita lihat memang suku bunga tinggi ini cukup berdampak ke seluruh sektor di pasar domestik maupun pasar global. Karena dengan adanya suku bunga tinggi tentunya ini akan menyebabkan biaya untuk melakukan investasi, untuk mengeluarkan capex menggunakan pembiayaan dari perbankan ini akan cukup mahal. Sehingga ini akan mendorong perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi menggunakan modalnya sendiri, menggunakan dananya sendiri. Aliran kas dari kinerja operasionalnya sendiri. Sehingga ini tidak menyebabkan perbankan tidak melakukan peminjaman, tidak mengambil kredit dari perbankan, sehingga mereka perbankan mengalami adanya perlambatan dari sisi pertumbuhan kredit dan juga tentunya dana pihak ketiga juga mengalami perlambatan karena tentunya juga mereka mungkin akan melihat peluang-peluang yang akan lebih menarik sehingga investasi yang lebih memberikan imbal hasil cukup besar ini akan menjadi pilihan tentunya untuk pelaku pasar seperti itu. Kemudian kalau kita lihat secara makro ya, memang banyak dari sektor itu mengalami perlambatan dan juga mereka menantikan dengan adanya pemilu 2024 nanti. Mereka masih wait and see terkait dengan bagaimana nantinya pada 2024 presiden mana yang akan terpilih, pemilu bagaimana dan juga arah kebijakan mereka akan seperti apa. Sehingga apabila memang arah kebijakannya itu masih align dengan bisnisnya, mungkin mereka akan berani untuk lebih agresif mengeluarkan ekspansinya untuk memutuskan biaya capex kemana untuk mereka melakukan ekspansi. Namun dengan ketidakpastian menantikan adanya pemilu 2024 nanti, ini akan menyebabkan pelaku pasar relatif untuk menahan aksi pengembangan dari bisnisnya, aksi untuk ekspansi bisnisnya. Sehingga tentunya ini akan juga mempengaruhi dari segi dana pertumbuhan kredit yang diterima dari perbankan seperti itu. Oke, baik. Untuk view Anda sebagai seorang analis begitu ya, khususnya emiten atau sektor perbankan di big caps di tahun 2024, apakah memang kondisinya akan tidak jauh berbeda dengan tahun 2023 atau justru karena memang ada harapan cut rate di sana dari The Fed ini akan memberikan angin positif tentunya bagi sektor perbankan khususnya big caps? Ya, tentu ini akan cukup berbeda kalau kita lihat dari 2023 dan 2024.
Tapi secara garis besar memang akan masih menunjukkan sentimen yang cukup positif untuk perbankan karena kalau kita lihat sektor perbankan merupakan sektor yang memang cukup defensif dari ketika memang era suku bunga tinggi seperti yang terjadi saat ini akan menghasilkan net interest margin yang cukup besar, yang cukup tebal untuk perusahaan dapat membukukan kinerja laba bersih yang juga cukup baik khususnya untuk di bottom line. Namun ketika memang terjadi pemangkasan suku bunga, ini akan menjadi sentimen positif juga untuk sektor perbankan. Karena mereka akan dapat menyalurkan kredit secara lebih besar dan juga kebutuhan dari industri untuk kredit juga semakin tinggi. Tentunya dengan sentimen ini akan menjadi sentimen positif juga untuk sektor perbankan. Faktor-faktor inilah yang memang membuat sektor perbankan cukup bertahan di tengah gejolak ekonomi dan tentunya kita lihat khususnya ini terlihat dari suku bunga mau dipangkas mau dinaikkan ini akan menjadi sentimen positif selama kepercayaan masyarakat akan perbankan itu masih kuat. Secara reputasi perbankan itu memiliki reputasi yang baik dan mereka mampu mempertahankan pelanggannya supaya mereka tidak melakukan penarikan dana supaya dana pihak ketiganya masih bertahan di level yang cukup tinggi. Ini masih akan menjadi sentimen yang positif untuk sektor perbankan. Oke, baik. Intinya bagaimana melayani pelanggan begitu ya, agar memang tidak ada penarikan uang di sana. Tentu. Walaupun memang kalau kita amati lagi, ini tidak terlalu begitu pengaruh begitu Anda katakan terkait dengan suku bunga yang ada. Terima